Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga adik-adik baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Nah, ayo kita pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum itu, yuk Koko Great ajak berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Engkau menyertai kami pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan dapat mendengarkan firman-Mu kembali ya Bapa. Kiranya apa yang akan kami pelajari hari ini dapat menjadi bermanfaat bagi kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran ke-12 dengan judul Si Pendurhaka pada Hari Tuhan. Pada hari Tuhan. Nah, yuk kita baca dulu yuk dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Koko Great bacain ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, ini nih ayat Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, di sini Paulus tuh mengingatkan kepada kita adik-adik, ketika saat-saat ini, saat-saat bisa dikatakan Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Kapan itu kok Gret? Nggak tahu, kan kita udah belajar di minggu lalu bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Loh, berarti Tuhan pencuri? Bukan gitu maksudnya. Tuhan Yesus bukan pencuri, tetapi kalau adik-adik lihat pencuri kan datang tuh malam-malam ya, malam-malam, dan nggak akan diketahuin kapan dia datang, kapan dia akan nyuri, kan dia nggak tahu. Nah, sama seperti itu kedatangan Tuhan Yesus tuh kita nggak akan tahu kapannya, di mana, atau bagaimana, kita nggak akan tahu adik-adik. Nah, tetapi sebelum hari itu datang, ada peringatan nih. Paulus ngasih peringatan kepada kita semua. Apa sih peringatannya? Nah, bahwa pada saatnya nanti, sebelum hari H Tuhan Yesus datang nih ya, ada namanya pendurhaka. Apa sih pendurhaka? Pembohong. Lalu ada lagi. Apa aja coba? Di sini adik-adik tadi sudah baca. Nah, ada namanya penyihir. Loh, penyihir itu seperti apa kok? Ya, yang suka menyihir-nyihir, dan mereka mengatakan diri bahwa mereka adalah Tuhan. Padahal kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali, hidup kita ya sudah selesai.
Tetapi mereka mengatakan mereka adalah Tuhan. Mereka adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan hanya akan datang satu kali lagi dan tidak akan terulang lagi. Berbeda dengan orang-orang ini yang menyatakan ini loh saya Tuhan. Enggak. Kalau misalnya nih seperti ini nih gambarnya nih. Tuh. Nah ini nih setan ya. Ada setan ini anak-anak. Nah jadi si setan tuh datang sebagai pendurhaka. Setan itu adalah pendurhaka. Nah anak-anak setan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan banyak daripada orang-orang yang tidak percaya mengatakan seperti itu, bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa itu adalah orang-orang pendurhaka. Orang-orang yang tidak seharusnya ada. Bahkan dikatakan juga itu memang seharusnya terjadi, karena untuk apa mereka ada? Nah, kok harus terjadi kok? Maksudnya mereka ada adalah untuk dibinasakan oleh Tuhan. Dibinasakan. Maksudnya diapain? Ya dihukum nantinya. Mereka akan dihukum, mereka akan dijatuhi hukuman, masuk neraka. Tahu kan adik-adik neraka seperti apa? Pasti panas, disiksa terus. Nah itu orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Sedangkan adik-adik di sini semuanya tentu adalah orang-orang percaya, betul? Kok yakin bahwa adik-adik sekalian semuanya sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah belajar Alkitab dari kecil sama orang tua ya, sudah baca Alkitab terus kan? Baca Alkitab, belajar di sekolah minggu, belajar di gereja, meskipun gak bisa hadir ke gereja gak apa-apa. Tetapi adik-adik belajar. Nah dari adik-adik belajar apa itu firman Tuhan, adik-adik akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika benar, adik-adik akan tahu, oh Tuhan Yesus benar nih ngomong seperti ini, kita harus melakukan seperti ini. Tetapi ketika salah, loh Tuhan Yesus kemarin ngelarang deh di ayat yang sebelumnya kemarin tuh. Nah dengan membaca Alkitab, adik-adik tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan begitu, adik-adik akan terhindar daripada si setan akan terhindar. Dan adik-adik akan selamat nanti suatu saat kalau Tuhan Yesus datang. Dan adik-adik akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga, bersama dengan Tuhan Yesus nyaman, bernyanyi-nyanyi nanti di surga, mungkin sama orang tua adik-adik. Jadi di sini Paulus sekali lagi mengingatkan kepada adik-adik, hati-hati kepada si pendurhaka. Karena pendurhaka akan datang ketika hari Tuhan akan tiba. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Tuhan akan membinasakan mereka dan mereka gak akan bersama-sama dengan kita di surga kelak. Mereka adalah orang-orang yang akan dibawa oleh iblis, setan, Lucifer. Kalau kata adik-adik yang begini nih, biasanya warna merah-merah seperti itu ya kalau di gambar-gambar. Tetapi kita yakin bahwa kita semua adalah orang yang percaya akan Tuhan. Nah, caranya gimana kita menghindari orang-orang seperti itu? Ya belajar firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu ikut sekolah minggu, selalu dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Heli, selalu ikut berdoa sama orang tua. Kalau belum berdoa, yuk ajak adik-adik, ajak orang tua, mah, pah, atau mami, papi, atau pak, bu, yuk kita berdoa bareng. Biar iman kita semakin kuat. Biar ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik dan orang tua adik-adik siap. Siap untuk kemana? Siap untuk ke surga dong. Siap untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga kelak. Bersama-sama dengan semua orang percaya. Bernyanyi bersama dengan para malaikat. Nah itu yang adik-adik harapkan tentunya, betul? Dan itu juga yang Koko harapkan. Kenapa Koko harapkan begitu? Koko berharap kita semua
menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang patuh kepada Tuhan, percaya dan yakin bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dengan begitu adik-adik bisa belajar untuk belajar firman Tuhan nih, agar bisa masuk surga kelak nanti ya. Dan yakin bahwa adik-adik suatu saat bisa membawa orang lain yang belum percaya. Misalkan adik-adik punya keluarga yang masih bukan orang Kristen. Mungkin adik-adik punya teman-teman nih yang bukan orang Kristen. Nah, suatu saat adik-adik bisa ngajarin nih firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka bisa percaya dan tidak masuk ke dalam neraka. Dan adik-adik bisa bersama-sama dengan mereka di surga. Dan itu juga yang kau harapkan dari adik-adik semua ya. Dan kita belajar pada pagi hari ini bahwa Paulus mengingatkan kepada Kak Koko dan adik-adik semua bahwa kita harus hati-hati kepada si pendurhaka. Karena si pendurhaka akan datang pada waktu hari Tuhan mendekat. Kapan kok? Ya tunggu aja. Sekarang sudah banyak pendurhaka. Karena itu adik-adik harus hati-hati. Jangan sampai adik-adik terbawa oleh mereka ya. Dan kau percaya dan kau selalu mendoakan adik-adik bahwa adik-adik bisa menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan firman Tuhan yang indah, bahwa kami harus berhati-hati dengan para pendurhaka termasuk setan. Dan Tuhan berkati kehidupan kami sehari-hari bersama keluarga kami. Engkau yang akan menyertai kami. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang berucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Dadah.